Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita jika kita mendengar kata coronavirus disease 19 atau yang sering disingkat dengan COVID-19. COVID-19 telah menghebohkan dunia sejak awal tahun 2020 silam hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna menurunkan angka kejadian COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau yang biasa disebut dengan new normal. Adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu sendiri ialah kondisi di mana masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tujuan diberlakukan new normal ini yaitu agar masyarakat bisa tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19 di tengah-tengah masa pandemi ini. Maka dari itulah, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan di era new normal ini. Salah satunya adalah ketika kita hendak pergi ke pasar. Seperti yang kita ketahui bersama, pasar merupakan salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat setiap harinya untuk membeli keperluan rumah tangga, di mana pasar ini juga merupakan salah satu tempat yang paling banyak ditemukan adanya kerumunan orang-orang yang dapat memicu penyebaran COVID-19. Sehingga hal inilah yang menjadikan pasar ini sebagai salah satu klaster penyebaran COVID yang cukup besar yang menimbulkan berbagai kekhawatiran bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-harinya di pasar. Maka dari itulah penting untuk menerapkan protokol kesehatan di era new normal ketika kita hendak ingin pergi ke pasar. Aktivitas menjadi terhambat akibat adanya pandemi COVID-19. Banyak orang yang masih khawatir berpergian keluar, termasuk ke pasar. Bagi mereka yang masih khawatir untuk berpergian ke pasar, tetapi masih ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, protokol kesehatan sobatlah yang diperlukan. Dalam protokol kesehatan sobat, yang pertama adalah S. S berarti sehat. Saat kita berpergian ke pasar, pastikan bahwa diri kita dalam keadaan sehat secara fisik. Jika sedang tidak enak badan dan sedang mengalami demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas, lebih baik untuk tidak berpergian dan jangan memaksakan diri untuk pergi ke pasar. Segeralah untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan dan informasikan riwayat perjalanan sebelumnya. Hal ini sebagai antisipasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. O merupakan awalan dari kata ogah. Ogah yang dimaksud adalah untuk tidak melakukan hal-hal yang kiranya dapat menjadi penyebab penularan COVID-19. Selalu ingat untuk ogah dengan ogah untuk berkerumun karena penularan utama COVID-19 terjadi lewat droplet yang keluar saat bersin, batuk, atau berbicara. Apalagi 80% penularan COVID-19 berasal dari orang tanpa gejala. Jadi, kita tidak bisa mengetahui pasti siapa saja dalam kerumunan tersebut yang terpapar oleh virus COVID-19. Selain itu, hindari juga menyentuh benda-benda yang tidak perlu karena tangan dapat terkontaminasi dengan virus. Selain bisa membahayakan diri sendiri, kita juga bisa membahayakan orang lain dengan mengontaminasi kembali benda-benda yang kita pegang. Nah, setelah mengetahui penjelasan tentang ogah, pastikan kamu untuk menjaga jarak di pasar ya. Selain itu, usahakan tangan kamu untuk tidak menyentuh area wajah, karena penyebaran COVID-19 dapat melalui area mata, hidung, mulut, dan lainnya. Yang ketiga adalah B, yaitu bersih. Pada masa pandemi COVID-19, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan, karena jika tidak menjaga kebersihan, benda yang tertempel virus dapat menginfeksi tubuh kita. Nah, cara-cara yang dapat kita lakukan itu seperti sepulang dari bepergian dapat langsung mandi dan mengganti pakaian, kemudian membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. Selain cuci tangan, kita juga harus rajin mandi secara teratur. Usahakan selalu mandi setelah bepergian, karena kuman-kuman dapat menempel di tubuh kita. Selain itu, penting juga untuk rajin gosok gigi dan juga rajin potong kuku. Kuku-kuku yang panjang bisa menjadi tempat para kuman-kuman untuk bersarang dan bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan, sehingga harus rajin dibersihkan. Baik, selanjutnya kita juga harus rajin membersihkan rambut, di mana cucilah rambut secara teratur. Sebaiknya kita melakukan cuci rambut itu 2 kali atau 3 kali dalam seminggu, tergantung dari kualitas rambutnya.
Nah, selanjutnya kita juga harus rajin membersihkan wajah, di mana kulit wajah ini lebih sensitif daripada bagian tubuh yang lainnya. Mencuci wajah itu setidaknya 3 kali dalam sehari menggunakan pembersih wajah, namun hindari produk yang mengandung alkohol. Keempat adalah A atau aman. Saat ini, pencegahan yang paling efektif jika berada di tempat umum adalah dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Pastikan Anda aman dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan yang lainnya. Kesadaran menjaga jarak merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah atau memutus rantai penularan COVID-19 atau virus corona karena penyebaran melalui mulut atau hidung sangat cepat. Jika kondisi pasar padat dan sulit untuk menerapkan jaga jarak, maka hindari memaksakan diri untuk masuk ke dalam pasar. Namun apabila terpaksa untuk masuk ke dalam pasar, kita dapat menggunakan pelindung tambahan yaitu face shield, yang face shield tersebut dapat digunakan bersamaan dengan masker. Yang terakhir, T, yang merupakan awalan dari tegur. Pada situasi pandemi seperti sekarang ini, penerapan protokol kesehatan tentunya sangat penting untuk dilakukan, terutama saat berada di tempat umum seperti pasar. Namun, tidak menutup kemungkinan masih terdapat masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti halnya tidak memakai masker, berkerumun, atau tidak menjaga jarak. Jika hal seperti ini terjadi, maka jangan sungkan untuk menegur orang di sekitar apabila tidak mematuhi aturan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Tegurlah orang tersebut dengan sopan. Cara menegur yang baik adalah dengan prinsip tegur dengan empati, jangan emosi. Jadi yang pertama, kita menegur tanpa memalukan dirinya, karena biasanya orang yang melanggar protokol kesehatan minim edukasi terkait dengan COVID-19. Jadi kita mungkin bisa beritahu bahwa betapa pentingnya menggunakan masker dan juga jaga jarak pada saat pandemi seperti saat ini. Kemudian yang kedua, kita tegur dengan tenang tanpa emosi. Karena agar orang yang kita tegur tersebut memahami maksud kita, bukannya malah menimbulkan suatu konflik.